faktor ke-6 dari faktor-faktor yang menyebabkan orang sombong. Orang sombong itu kemarin dijelaskan, pertama sombong karena nasab, ya. Yang kedua sombong karena apa? Ketampanan, kecantikan. Yang ketiga karena keperkasaan. Yang keempat, kelima karena kaya, banyak harta, banyak pengikut. Dan yang keenam sombong karena ilmu. Ilmu dan ibadah digabung. Kita diperintahkan untuk tawadhu kepada orang yang lebih bodoh. Kalau kita ahli ibadah, diperintahkan tawadhu kepada orang yang fasik. Ini kontroversi memang. Nek baru sekilas belum memahami itu. Jadi kita itu tetap harus rendah hati kepada orang yang bodoh, padahal kita pintar. Kita juga harus rendah hati kepada orang fasik, padahal kita ahli ibadah. Itu kata Imam Ghazali. Terus diprotes, kok saged niku? Kan kita membenci ahli bid'ah karena Allah. Kita membenci orang fasik juga karena Allah. Allah memerintahkan kita membenci orang fasik, orang ahli bid'ah. Tapi malah di saat yang sama kita disuruh untuk rendah hati, tawadhu kepada ahli bid'ah, orang fasik. Dia betul sakit tambah Ghazali menggabungkan sekaligus antara kebencian dan kerendahan hati. Itu mutanaqidun, kontradiktif, mustaqil. Nah, gedeng ya perlu kene menyombongi, gitu. Kok kene gedeng kok kon tawadhu, itu piye? Jawab Imam Ghazali, kowe menengono ya wis lumrah, wong ajar apa ngene iki ora anggere wong iso paham. Itu. Kebanyakan orang memang tidak bisa memilah-milah. Jadi olehmu mulai benci dan marah kepada ahli bid'ah, orang fasik karena Allah loh ya, karena perintah Allah. Iku sing marahi di situ. Lah kowe bencimu karena bukan karena perintah Allah. Bencimu aja benci mendarah daging. Ego kamu yang membuat benci kepada dia, sehingga tidak mungkin merendah hati. Coba batasi kebencianmu hanya karena Allah. Kowe iso tawadhu. Mungkin bisa saja. Karena apa? Kalau kita tahu, kalau kita membenci orang fasik, orang bid'ah, bahkan orang kafir, ingin dikatakan, ya. Dan kita tahu saat kita benci mereka membenci kita juga. Terus kita bertambah kebenciannya, berarti kita egonya kita. Bencinya bukan karena perintah Allah. Ya kowe karena rumangsa ahli hidayah terus sombong. Ahli ilmu sombong. Nah, itu berarti di situ. Hanya kata Imam Ghazali, la yumayyizu bainahuma ilal muwaffaqun. Anjen sing mendapat taufik dari Allah saja yang bisa sekaligus membenci dan tawadhu. Tapi carane ngene, ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara untuk bisa menggabungkan kedua-duanya. Jadi kita membenci orang fasik, orang ahli bid'ah dan orang kafir sekaligus kita tawadhu. Yang pertama,
Kowe mikir awakmu dhewe, kamu mikir diri kamu sendiri itu dosa. Dosa-dosa kamu yang lalu itu kamu ingat-ingat. Kalau kamu merasa punya dosa, maka otomatis kamu tidak merasa lebih tinggi dari orang fasik ahli bid'ah. Monggo ya kamu juga punya dosa. Tuh, jadi introspeksi dosamu yang lalu supaya kamu tidak merasa sombong. Yang kedua, ilmu yang kamu miliki, kebenaran atau hak yang kamu pedomani, amal soleh yang kamu lakukan, itu harus kamu yakini sebagai nikmat dari Allah. Dalam nikmat dari Allah itu sing pantas dilem ya Allah, bukan dirimu. Wong itu Allah. Dan nek kamu memuji dirimu, berarti kamu ujub. Makanya cara yang kedua, ilmu yang kamu miliki, keyakinan hak yang kamu pedomani, dan amal soleh yang kamu lakukan itu semata-mata nikmat dari Allah. Jadi kamu tidak akan sombong. Wong sing ngekei nikmat Allah, sing dipuji ya Gusti Allah. Itu. Kali-kali kamu gunakan sombong, itu Gusti Allah kok mbok sombong masalah apa. Nah, kalau kita tidak menganggap itu dari Allah, kita menganggap itu dari Allah nikmat, maka kita tidak akan ujub membanggakan itu. Kalau tidak ujub, otomatis tidak takabur, tidak sombong. Cara ketiga, akhirnya nanti seperti apa? Bisa jadi kamu sekarang berilmu, ya, terus berdiri di atas perkara yang hak, masih melakukan amal soleh, itu tidak sakaran. Kelak belum tentu kamu akan di akhir hidupmu masih kondisinya seperti ini. Sebagaimana dia orang bodoh, ahli bid'ah, orang fasik, itu kan kondisinya dia sekarang. Bisa jadi kelak di akhir hayatnya dia dapat hidayah, ilmunya banyak, amal solehnya banyak, sementara kamu sebaliknya. Nah, dengan tiga pendekatan ini kita bisa tawadhu sekaligus benci kepada orang yang fasik bid'ah itu tadi. Ijeh bingung fa'in gulda, tenang aja, Imam Ghazali bisa mau beresi jawab aja. Fa'in gulda